Om Swastiastu, apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Jerogodi Sarjana. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di pertemuan kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya tentang betapa dahsyatnya perlindungan daripada mantram Gayatri atau Gayatri mantram ya. Jadi ini benar-benar pengalaman pribadi saya di saat saya masih muda dulu. Jadi sebelum lanjut, saya berharap bagi saudara-saudaraku terkasih yang suka dengan channel saya untuk memberikan support ya dengan cara memberikan subscribe, kemudian like dan tekan tombol lonceng sehingga channel saya ini bisa berkembang. Intinya saya akan berusaha berbagi hal-hal yang positif untuk saudara-saudaraku terkasih. Jadi kembali lagi kepada topik ya. Saya punya pengalaman pribadi bagaimana saya selamat dari sebuah kejadian yang luar biasa ya. Jadi ceritanya begini, saat itu saya kerja di Lovina ya. Saya bekerja di Lovina. Umur saya masih 20-an lah. Saat itu saya pulang kampung ke Sumber Kima ya. Karena ada saudara yang punya upacara. Nah, cuma sebelum balik dari Sumber Kima ke Lovina, saya merasakan ada firasat buruk gitu. Nggak tahu, langsung otomatis saya merasa kok saya merasa aneh ya gitu. Dan di saat itu karena saya memang dari dulu suka meditasi, suka sembahyang, suka melafalkan mantram Gayatri atau Om Namah Siwa ya. Jadi di saat itu saya pas mau balik ke Singaraja, ke Lovina, seperti biasa saya sudah pakai helm, di atas motor saya sembahyang dulu dalam hati memohon keselamatan. Dan di saat itu karena saya merasakan akan terjadi sesuatu, tidak tahu, pokoknya saya merasa tidak nyaman saat itu. Saya merasa seperti akan terjadi sesuatu, begitu aja. Saya tidak paham saat itu ya, karena saya masih muda. Akhirnya saya jalan dan sambil saya bawa motor, saya bernyanyi, melantunkan mantram Gayatri atau Gayatri mantram. Dari Sumber Kimo start saya jalan, Om Bhurభువస్వః Tatsaviturvarenyam Bargo Dewasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurభువస్వః Tatsaviturvarenyam Bargo Dewasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurభువస్వః Tatsaviturvarenyam Bargo Dewasya Dhimahi
Diyoyona Pracodayat. Terus begitu ya. Dan saya berikan sedikit irama ya, karena biar saya tidak ngantuk juga. Dan saya juga karena bawa motornya agak cepat ya, karena saya harus kerja, jadi volume suara saya pun agak tinggi. Om Bhurbhuva Tatsavitur Varenyam Bargo Dewasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Tatsavitur Varenyam Bargo Dewasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Nah, sampai di perjalanan itu sampailah saya di Seririt ya. Di Seririt, pas saya lewat jembatan pertama di Seririt, mau di perempatan itu ada lampu merah di sana. Saya malah nambah gas karena hujan. Saya tidak bawa jas hujan. Saya tancap gas lagi. Dari pompa bensin Seririt situ saya sudah ngegas. Pengen cepat-cepat sampai. Hujan sudah mulai deras. Jadi pandangan saya pun sudah tidak begitu terang lagi. Nah, saya masih aja terus mencarang mantram Gayatri. Jadi begini, di perempatan itu pas ada mobil merah, itu mobil kol yang mencari penumpang itu ya. Dia mau ke arah Pupuan, saya mau ke arah Lopina. Jadi begini ketemunya, jedar. Dan posisi saya nabrak pas di supirnya itu, pas di posisi supirnya. Saat itu kebetulan hujan, jadi di pojok itu banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang berteduh gitu. Semua orang teriak di sana. Dan saat itu luar biasanya mobilnya hancur. Saya yang bawa motor tidak kenapa-napa. Dan hanya ada kulit ari saya ya, di tato saya itu sedikit sekali terkelupas. Dan mobilnya malahan yang parah. Dan saya masih dalam posisi berdiri. Saya marah sama supirnya. Pak, aduh. Supirnya hanya terperangah begini. Pak, gimana Bapak bawa mobil gitu. Jadi saya marah di sana. Bapak masih hidup ya? Saya digituin, ditanya begitu saya. Iya, saya masih hidup ini. Bapak kok begitu bawa mobil? Nah, di saat itulah orang-orang yang melihat kejadian itu tidak percaya. Kenapa saya tidak kenapa-napa, tetapi mobil yang saya tabrak malah lumayan hancur. Kemudian terjadi istilahnya debat kusir. Akhirnya dia yang katanya anaknya mau 3 bulanan dan dia juga kerja sama orang, saya yang bayar proses perbaikan mobilnya. Padahal kalau dari segi barang dia lebih besar, saya lebih kecil kan ya. Cuma posisinya dia mobilnya yang hancur. Saya malah yang tidak kenapa-napa. Jadi itulah yang saya syukuri, saya tidak kenapa-napa. Jadi saya ikut memberikan biaya untuk perbaikan mobilnya itu.
Jadi saya merasa ini adalah menjadi ketidakberuntungan kita berdua, saya anggap ya. Walaupun saya merasa beruntung karena saya selamat, tetapi merasa tidak beruntung karena ini kejadiannya, sebelum kejadian pun saya sudah ada firasat. Jadi apa hikmah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku umat sedharma? Jadi marilah bersama-sama kita lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih meyakini lagi setiap mantra-mantra suci di agama kita, baik itu Om Namah Siwa, Gayatri Mantra, dan mantra-mantra yang lain. Dan ini benar-benar kisah nyata yang saya alami sendiri, sungguh luar biasa dan sangat luar biasa. Bahkan di saat kita mimpi buruk pun, kalau merasa gimana, orang-orang yang sering melakukan japa mantra, jika dia merasa ada apa, bahkan dalam mimpi pun seperti saya, mungkin juga saudara-saudaraku yang lain pasti pakai Om Namah Siwa atau mantra Gayatri. Jadi itu semutan. Mungkin nanti ada saudaraku yang lain punya pengalaman yang sama seperti saya, silahkan di komen-komen di bawah ya. Intinya tujuan saya membuat video ini bukannya saya ingin pamer apa-apa, cuma saya ingin mengajak kepada umat sedharma untuk tidak lagi terpengaruh oleh aliran-aliran lain seperti Hakka ataupun aliran apapun. Cukup kita fokus di agama Hindu saja, kita fokus dan perdalam itu. Malu bertanya sesat di jalan. Bertanyalah kalau kamu ingin tahu sesuatu, ingin belajar sesuatu. Intinya dalam hidup ini adalah setiap orang pasti akan pernah salah jalan. Setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan. Dan kita semua juga wajib dan berhak untuk berbenah, kan begitu ya. Jadi itu saudaraku semua, pengalaman pribadi saya tentang kehebatan Gayatri Mantram atau Mantram Gayatri, yang mana di saat itu saya dalam kecelakaan yang bisa dibilang maut ya. Dan orang di sana bilang di tempat saya kecelakaan itu jarang ada yang selamat. Jarang ada yang selamat, dan syukur puji Tuhan, selain saya selamat, di sana ada pembuktian kepada saya, yang mana semua orang mengira saya sudah mati. Semua orang di sana tidak percaya. Bahkan supirnya pun melongo saat saya ngomong. Mereka semua tidak percaya dengan tabrakan yang begitu keras, karena saya posisi saya bawa motor itu kencang, dan saya melihat mobil itu baru jarak sekitar 1,5 meter baru saya lihat merah pil karena hujannya deras. Jadi sekali lagi saya mengajak saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, di musim pandemi ini marilah kita bersama-sama luangkan waktu untuk melakukan persembahyangan, dan kemudian melakukan japa mantra, baik itu mantra Gayatri atau mantra Om Namah Siwa atau mantra-mantra Hindu yang lain yang sekiranya sesuai dengan hati Anda ya, atau
mana yang Anda rasakan nyaman untuk Anda. Kalau saya biasanya kalau enggak Gayatri Mantram, Om Namah Siwa atau Triambakam. Dulu juga saya juga Hare Krishna ya. Karena itu memang mantranya agama Hindu yang dipakai sekarang di aliran Hare Krishna. Jadi itu sebenarnya mantra kita. Entah itu dicuri, dijiplak atau enggak tahu apa namanya ya. Yang jelas saya tidak mau salah ngomong nanti. Intinya kita tetap berpegang teguh dengan warisan leluhur, menjadi Hindu Bali, Hindu Nusantara yang taat. Tidak perlu lagi lari ke aliran-aliran manapun. Jika kamu fokus di Hindu Bali, benar-benar memperdalam Hindu Bali, maka kamu akan merasakan betapa luar biasanya agama Hindu. Oke, cukup sekian dari saya, saudaraku terkasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu semutan. Bantu subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari saya. Dijamin tidak terkena biaya apapun. Terima kasih.